orang disuruh be yourself gitu kan. Be yourself, menjadi dirimu sendiri kok susah gitu. Justru aku 3 tuh bukan dirimu gitu. Yang dirimu sendiri kan sejatinya kamu kan aku 2 gitu. Dan kalau sudah mulai kita intens sebagai aku 2, dan kita akan bisa menggunakan aku 3 secara proporsional. Menurut saya dalam bahasa Quran disebut amal soleh. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Jame. Oke, penyelaman panjang. Ini cuma mau ngomongin aku 3, aku 2, aku 1. Tapi akan menjadi pembahasan yang panjang pastinya. Tapi ya seperti apa yang mungkin kita sudah pahami, bahwa kita nggak pengen buru-buru menyelesaikan gitu ya. Tapi kita mengalir, dan alirannya ini lebih santai, lebih rileks, supaya kita juga bisa mengelaborasi atau memberikan analogi jauh lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti gitu. Nah, sekali lagi kita selalu mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Tiga Fakir yang setia untuk terus mau belajar bersama. Kita selalu mendisclaimer bahwa kita not convincing anything, bukan pengen meyakinkan, bukan paling benar, bukan paling tahu, karena ini juga adalah proses pertumbuhan belajar gitu. Dan yang paling penting juga apa yang diterima dan ditelaah dari apa yang kita diskusikan, alangkah lebih baiknya untuk dikunyah dan dialami langsung gitu. Karena aku tahu dan aku mengalami itu 2 hal yang berbeda. Kita akan melanjutkan 3-2-1 ini gitu. Aku 3, aku 2, dan aku 1. Dan mungkin kita akan berbicara the practical way-nya. Pasti kan pertanyaannya, gimana sih caranya berdamai dengan aku 3 supaya quote and quote naik level ke aku 2 gitu. Sehingga di situ akan ada bagaimana how to deal with feeling misalnya, bagaimana mengalami atau menghadapi emosi gitu misalnya, dan keseluruhan ini kita akan kemas untuk bagaimana ke aku 2. Silakan Mas Sony. Ya, jadi practical way ya. Pertama kita harus sadar dulu bahwa selama ini ternyata hidup di aku 3 itu banyak menghasilkan beban, banyak menghasilkan tekanan, banyak menghasilkan penderitaan. Penderitaan adanya di aku 3. Ya. Neraka, surga ada di aku 3. Nah, jadi kita tuh selalu tanpa sadar ya, ini juga orang nggak sadar ya. Jadi hidup tuh ada di dalam lingkaran aku 3 terus gitu. Nah, ini harus kita sadarin dulu, apakah kita sadar ini dan ingin pulang kembali ke aku 2 yang dimana di situ secara fitrahnya, secara template, defaultnya itu mengalami sifat-sifat atau sikap-sikap divine atau kodrat, adikodrat lah, divine yang mengalami kebahagiaan, ketenangan, kedamaian yang sejati, permanen, eternal gitu kan, karena selalu now ya. Nah itu disadarin dulu gitu. Nah setelah disadarin, baru kita collapsing semua. Collapsing itu meruntuhkan semua yang ada di aku 3 lewat suatu meditasi atau kesadaran gitu. Di collapsing dengan tadi ke Bang Damai bilang kemarin-kemarin di episode kemarin bahwa dinegasikan gitu, la ilaha, la ilaha, la ilaha terus semua gitu. Sampai ini bukan aku, ini bukan aku, ini bukan aku gitu kan, bukan la ilaha tuh artinya bukan Tuhan ya. Tiada Tuhan. Tuhan tuh apa sih? Tuhan itu adalah sesuatu yang dominan di hati dan pikiran kita. Itulah Tuhan kita gitu. Bukan hanya sekedar sosok gitu. Bukan Tuhan, bukan sosok. Yang dominan. Nah ini dilepasin satu-satu, distangled, jadi diurai gitu. Diurai satu persatu gitu. Diurai satu persatu sampai akhirnya, iya ya, aku tuh bukan ini semua gitu. Nah baru kita sampai kesadaran sebenarnya aku sebenarnya nih yang mana, yang nggak pernah come and go dan sebagainya gitu ya. Nah ini nggak perlu latihan sebenarnya, orang kita balik ke diri kita yang sebenarnya kok latihan gitu ya. Nggak perlu menjadi atau becoming, ini being, jadi kita tuh ya itu gitu. Jadi hanya mengenali kembali aja gitu loh. Jadi nggak perlu ada latihan khusus sebenarnya, nggak perlu ada
jalan 1 sampai 6 kan tadi ada tarekat syariat, nggak ada syariatnya, nggak ada tarekat, nggak ada apa-apanya, langsung aja gitu sadar. Nah memang perlu untuk dikenali, di-recognize lagi, dan kemudian kita dalam setiap hal kita mengamati dan sadar ada selalu di aku dua itu. Kasih sayang Allah bantu kita selalu berada di aku dua itu. Dan menjalani setiap hal dengan kebiasaan yang baru gitu. Yaitu tidak menjadi bagian dari aku tiga, mengamati aku tiga, dan segala sesuatu yang ada di aku tiga, come and go, up and down, itu tidak mempengaruhi sikap, sifat, state atau state of being atau keadaan kita yang selalu dalam ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di aku dua ini gitu. Itu secara ini gitu. Nah, misalnya teorinya gimana? Misalnya sebagai contoh ada sesuatu yang bikin kita marah gitu ya. Kita bisa mengamati kemarahan yang timbul sebagai sebuah emosi. Lalu kemudian kemarahan ini nih, kemarahan yang seperti apa yang membuat kita bergejolak, atau harus memang kita marah sama orang itu untuk mendidik dia jadi lebih sadar gitu Kang Ambu. Berpikir juga gitu, pikiran ini kenapa muncul ya? Kita bisa ngikutin pikiran itu atau kemudian seharusnya gimana? Lalu semua yang ada di aku tiga itu tiba-tiba menjadi pembantu kita gitu. Yang kita kontrol, yang tadinya mengontrol kita, sekarang tiba-tiba bisa kita kendalikan gitu, kita kontrol. Dan nggak akan mempengaruhi juga, karena itu sebuah pengalaman Tuhan aja kan gitu. Bukan sesuatu yang harus mempengaruhi kita gitu, kira-kira gitu. Nah, semua kasus itu di dunia ini, hidup dari yang besar sampai kecil, sebenarnya bisa diletakkan dalam perspektif ini gitu. Nah, secara singkatnya, kehidupan sehari-hari di aku dua mengalami aku tiga adalah hidup yang meditatif gitu. Oke. Itulah hidup yang meditatif. Bukan meditasi dalam hal postur apa segala macam. Hidupnya udah jadi meditatif gitu. Bisa mengamati, menyadari, dan kesadaran aku dua itu bukan cuman selalu ada tapi selalu hadir gitu. Selalu hadir tuh kalau bahasa Inggrisnya tuh hadir tuh kan present. Selalu hadir tuh berarti ever present gitu. Jadi selalu ada, hadir terus setiap saat gitu. Begitu kesadaran ini lepas, kita balik lagi gitu ke kesadaran ini, aku dua ini. Ya aku nggak bisa ngomong lagi, coba aja lah gitu. Daripada kita ngomongin rendang mulu ya mendingan makan aja lah langsung gitu ya. Ngerasain gitu ya. Oke, thank you Mas Sony. Mungkin Bang Dame, in a practical way. Mas Sony, Kang Abu, teman-teman tiga fakir. Saya mau kaitkan, ini kan sebetulnya praktek dari direct path, sirot tadi, nomor 7. Jadi teman-teman tiga fakir, kita merujuk lagi ke yang awal, yaitu syariat. Ya kan, syariat kan practical way. Ya. Jadi setelah kita menyadari aku dua, terus kita tetap ada aku tiga, kita coba masuk ke syariat. Tiga fakir juga mengulas syariat sholat misalnya itu sampai 20 episode gitu. Itu sebetulnya prakteknya juga tuh Kang Abu. Betul. Jadi teman-teman misalnya, ini bagi mereka yang dari syariat Islam, bangun pagi kan kita sudah diajak sadar tuh untuk terhubung sholat misalnya, bersyukur gitu. Tadi Mas Sony sudah langsung perspektifnya langsung hidup meditatif. Tapi saya mau melihat dari mengaitkan ini dengan syariat. Jadi dengan perspektif ini teman-teman tiga fakir, syariat sholat itu jadi hidup gitu. Zikirnya dapat gitu. Ya, dan teman-teman bisa melakukan satu di dalam syariat itu tirakat. Jadi ada kaitan nih dari tirakat. Mulai dari wudhu gitu kan. Kalau saya nih, kalau practical way-nya Kang Abu, saya lagi mandi aja saya bertirakat kan. Maksudnya gimana? Ini awal-awal dulu lagi belajar direct path itu, lagi mandi pun saya praktekkan tuh meditatif itu. Kan mandi tuh pakai shower tuh.
Jadi yang saya rasakan sensasi kan, menyadari sensasi kan bagian dari sadar kan? Iya. Dingin atau yang hangat gitu. Saya nanya tuh, ini siapa sih yang mandi? Aku, pasti jawab aku. Lalu saya tanya lagi, siapa aku gitu. Itu tiba-tiba langsung sampai ke aku 2 gitu. Jelas aku bukan badan dong. Aku bukan Dame di situ. Di situ pun, ya ini bisa dicoba teman-teman. Mungkin awal agak kok aneh gue. Enggak. Karena intensitas kita sebagai aku 2, atau belakangan saya kenalkan sebagai standing as awareness, itu sangat menolong dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Oke. Jadi dalam syariat sholat itu, ya ada yang 5 kali dia dapat, 3 kali dia dapat, bahkan di Kausar Jamaah kita udah nggak usah berdebat lagi di situ. Gitu. Kan jadi intens tuh Kang Abu. Bayangkan kita 5 menit, 7 menit itu sadar sebagai aku 2, itu seger loh itu. Iya. Nah kemudian tirakatnya olah batinnya kan, syabilnya coba. Syabil itu semua pengalaman kita bukan lagi pengalaman aku 3, itu adalah manifestasi aku 2 dalam keterbatasan aku 3. Termasuk makan bakso. Makan bakso itu kalau makan bakso yang sadar, itu pengalaman aku 2 loh. Waduh enak sekali maksudnya, saya masih bisa mencicipi gitu-gitu loh. Nah itu, ya mungkin kan bedanya orang yang sadar sama yang nggak sadar kan, yang nggak sadar itu otomatis respon robot gitu. Orang yang sadar kan enggak. Kita tetap sama-sama ke kantor, sama-sama nyetir kalau yang nyetir. Terus tiba-tiba kita ketemu di jalanan, misalnya ada orang yang tiba-tiba aku 2 ngomong, bantu itu. Aku 3 kan, aduh, masa mikir kan, waktu itu mikir. Kalau aku 2 nggak mikir, lakukan. Karena perintah dari aku 2. Setelah kita bantu, aku 2 yang di sana kena. Dia menatap kita dengan tatapan yang itu enak banget itu Mas. Itulah sedekah kan? Iya. Itu sambil kan? Iya. Nah, itu dalam 24 jam itu kita punya pengalaman syabil seperti itu. Jadi fisabilillah gitu. Kan itu karena terus kita ke alam ini, tiba-tiba ngelihat tanaman warna-warni. Wah, keren banget sih ini. Itu kan juga sebuah pengalaman syabil gitu. Terus kita ketemu lagi, habis syabil apa tadi? Wasilah. Kita ketemu seorang guru, kayak Kang Abu ketemu guru misalnya kan di Wayan ataupun Pak Faruk. Tiba-tiba dia bicara dari aku 2. Kena banget dengan terminologi dia. Itu keren banget kan. Waktu kita di aku 2, orang lagi bicara kita bisa bedain loh. Ini pembicaraan dari aku 2, ya, betul. Aku 3, aku 2, apa aku 1. Bisa dibedain loh. Bisa dibedain. Nah itu sehari-hari kita begitu. Biar sahabat-sahabat 3 fakir jadi ngeliat uraian yang kemarin itu ada rangkaiannya ke sini. Gitu. Oke. Siapa bilang kita meremehkan orang yang bersyariat? Ya kalau mau nyebrang, saya juga suka nyobain juga tuh. Bukan nyobain, mengapresiasi. Ke vihara begini nih. Kayak Mas Sony waktu itu lagi ke Borobudur kan. Wih keren banget uraiannya itu kan. Arupadatu apa? Kamadatu. Arupadatu. Itu kan sebuah simbol-simbol dari satu tradisi, tetapi aku 2 memberitahu, ini loh maksudnya gitu. Itu keren banget itu. Terus sampai kepada tadi milah gitu kan, sampai ke din. Wah, nah satu lagi nih, bagi teman-teman yang sudah mulai ingin praktek aku 2 dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan, kita mulai merenung. Ini pekerjaan ini otomatis dari aku 3 tuh udah aku 2 nih. Duduk dulu lah sebentar. Oke. Jadi nanti dunia akhirat itu sudah collab dari 1. Oke. Itu indah banget, termasuk gini Kang Abu. Saya sekarang juga sales misalnya, atau orang yang saya mau mencapai ini, oke. Bikin dulu deh keinginanmu. Jelas sel itu aku 3 itu sebetulnya kan kayak ini. Nggak kejadian itu. Tapi melalui itu dia udah mulai. Oke, sebetulnya yang benar-benar kau inginkan apa? Akhirnya kan kebahagiaan sebenarnya yang dicari kan. Nah kebahagiaan yang pada apa? Pernah nggak dalam pengalamanmu kamu sudah dapat ini tiba-tiba kamu nggak puas?
Mau nggak saya beritahu ada satu kebahagiaan yang sebetulnya nggak tergantung itu. Jadi mengajak dia membuat keinginannya dulu berani, lalu kemudian nanya lagi, beneran nggak ini? Kalau kamu sudah dapat uang, kamu udah dapat rumah, apa sih ujung dari keinginan itu? Saya pengen bahagia dong, pasti dia bilang. Nah kayak gitu-gitu menurut saya practical way. Ya. Nah, hanya Mas Sony tadi langsung ya hidup meditatif. Jadi apa yang kita bahas ini kalau kita coba turunkan dalam elaborasi yang sangat praktikal banget, itu bisa dilihat di syariah, di tarekat dan lain-lain. Musik misalnya, itu juga banyak tuh ngajak kita meditatif. Yes. Mas Sony kan musik, hewan peliharaan, banyak banget. Jadi tidak ada lagi yang nggak manifestasi dari kesadaran atau aku dua, nggak ada lagi. Oke. Termasuk sedih loh. Ya. Lagi sedih nih. Kita naik dong ke aku dua. Oh, jadi kita belajar lagi, humble kita. Oh, kemarin aku lupa nih gitu. Jadi, tapi cepat, nggak sampai 2 bulan gitu loh sedihnya gitu loh. Marahnya nggak sampai 2 bulan gitu. Itu ditemukan secara natural dari sahabat-sahabat tiga fakir. Dan kalau sudah mulai kita intens sebagai aku dua, dan kita akan bisa menggunakan aku tiga secara proporsional. Menurut saya dalam bahasa Quran disebut amal soleh. Proper. Nah, proper, appropriate gitu. Dan apa ya, saya sebetulnya kalau ditanya teknik meditasi, agak akhirnya ya gimana ya kalau sudah aku dua itu semuanya itu jadi meditasi, jadi zikir. Oke. Gitu Kang. Oke. Dan mungkin kalau kita lihat lagi balik ya ke ajaran-ajaran agama gitu ya. Selalu yang diajarkan itu adalah tidak sombong. Ya. Selalu yang diajarkan itu adalah menolong. Selalu yang diajarkan itu adalah bagaimana kita tidak melekat. Mungkin itu adalah bagaimana ya tadi kalau Mas Sony bilang nggak perlu latihan gitu misalnya. Cuman pada practical way-nya bahwa itu semua sebetulnya pengen ngelepasin aku tiga supaya back to the aku dua itu dalam konteks bahwa ya kita penting untuk tidak melihat casing gitu misalnya. Kita nggak bisa ngerasa lebih baik gitu. Dan ketakwaan-ketakwaan yang sering kita bahas itu mungkin juga basic practical way kenapa semua let's say kitab suci itu ngajarin berbuat baik lah gitu. Relate nggak sebenarnya Mas Sony? Kitab suci itu kan diajarkan oleh orang yang sudah dalam kesadaran aku dua dan aku satu. Bahkan di aku satu gitu. Para utusan-utusan Tuhan yang sudah kembali lebur di dalam Tuhan gitu. Sehingga ajaran-ajaran itu mengajak manusia untuk mempunyai sifat-sifat fitrah yang sudah ada pada dirinya ketika dia ada di aku dua atau aku satu gitu. Disebut sebagai perbuatan-perbuatan baik gitu. Tapi sebenarnya kalau orang sudah sampai ke aku dua apalagi aku satu, menolong, menghormati, sabar, bersyukur, memuji Tuhan, ikhlas, itu natural gitu, alaminya ya begitu gitu, nggak usah dibikin, dibuat, effortless lah ya. Nah itu sifat-sifat fitrah, default template-nya tuh kayak begitu gitu. Sebetulnya ya. Iya, pasrah, berserah, semua ajaran-ajaran di sabar, syukur semua itu adalah ajaran-ajaran yang diajarkan kepada manusia di aku tiga, tapi sebenarnya kalau dia bisa pulang dan kembali itu jadi sesuatu yang natural gitu. Bahkan sombong itu sesuatu yang nggak natural gitu. Sebetulnya ya. Iya, sombong itu adalah kreasi dari aku tiga gitu. Dia sok keren di situ. Sok keren deh. Buru-buru, ya kan. Ada di aku tiga gitu. Jadi ada yang menarik, ada orang yang berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik, padahal menjadi lebih baik itu adalah bukan yang lebih terbaik itu adalah fitrahnya dia gitu. Jadi sebenarnya ini kayak yang disebut Shiratal Mustaqim itu sebenarnya jalan langsung untuk sampai kepada sifat-sifat luhur kita sebagai roh. Karena membawa sifat-sifat Tuhan itu sebagai roh. Jadi pindah kesadaran sehingga karakter berubah gitu. Oke. Karakter sebagai aku tiganya berubah dengan sendirinya gitu. Gitu. Bukan ajaran berbuat baik atau sabar yang merupakan value atau nilai-nilai yang turunkan oleh orang tua, oleh misalnya kamu berbuat ini supaya masuk surga gitu. Itu kan itu jebakan aku tiga lah ya. Aku tiga, dogma kan, doktrin gitu.
Nah di situ jadi sebenarnya kita balik aja ke aku 2, aku 1, ya kita langsung mengalami itu semua gitu. Langsung definitely merubah kita. Tapi semua ini adalah tetap pilihan yang berkonsekuensi dan didasarkan oleh kesadaran. Jadi bukan berarti kita diciptain kayak robot. Semua buktinya banyak orang di aku 3 kan. Meskipun sebenarnya diciptainnya sebagai aku 2 gitu, aku 1 gitu. Jadi tetap bisa balik lagi ke aku 3, tetap nanti bisa ke aku 2 gitu, bisa, tetap bisa begitu, pindah-pindah tuh bisa gitu. Bukan berarti kalau udah di aku 2 terus-menerus di situ gitu. Bisa aja tahu-tahu dia jatuh lagi. Tapi paling nggak dia udah menyadari, jadi kayak Bang Dame bilang nggak kelamaan deh balik gitu. Oke. Saya mau tambahan di sini, Kang Abu. Ini sebenarnya yang menarik itu transisi dari aku 3 ke aku 2. Mas Sony sudah kasih metodenya sebenarnya tadi itu. Distant, kemudian diassociate, disconnect sama detach gitu. Itu ada prakteknya tuh. Mudah-mudahan satu saat di offline bisa ada seperti itu. Contohnya gini Kang, saya balik lagi ke syariat sebagai jalan. Puasa, Pak. Puasa kan sudah sering kita dengar agar kembali ke fitrah atau agar bertakwa. Iya. Ya kan? Syariatnya indah banget sebetulnya itu. Tinggal dalam perspektif yang sudah kita bahas ini, kita lakukan, kita praktekkan puasa syariat itu dengan tirakatnya agar kita betul-betul kembali ke fitrah. Misalnya nih, saya kan janji tuh tidak mengikuti kehendak sensasi, kan lapar kan sensasi selama 12 jam gitu. Itu keren dari situ itu. Tapi dibantu dengan perspektif ini ya, keinginan marah, keinginan ngebully orang, itu semua belajar untuk mengamati kan. Wih, mau marah datang nih, pingin makan datang nih, itu paket lengkap. Bayangkan kalau itu disiplin dilakukan sampai 10 hari, 20 hari, 30 hari, Mas Sony ditambahin sampai 40, kan jadi dapat tuh. Ternyata aku nggak harus ikutin kok ini, aku 3 ini. Nah pelan-pelan di situ, ya kayak terjadi dialog dengan dalam keheningan itu dengan Tuhan. Kan kamu kan bahagia kan nggak perlu harus makan sembarangan gitu, banyak beli itu. Oke juga kan. Bahkan saya sering bilang ketika orang sudah mulai di puasa ke-10 itu, kok nggak berasa lapar ya? Ternyata dia sudah bisa mengakses makanan dari non-fisik. Gitu. Itu kan, ini aku 2 ini bisa mengakses makan energi dari yang nggak fisik loh. Itu perlu dia elaborasi tuh aku 2 itu. Kapan kita meditasi. Iya. Sehingga kita bisa mengakses kepada sumber tak terbatas. Kedamaian tanpa batas, kasih sayang tanpa batas, power, creativity. Itu ketika aku 2 terhubung dengan aku 1. Oke. Nah itu kalau dielaborasi itu luar biasa. Mantap. Terakhir mungkin di episode ini Mas Sony, Bang Dame, gimana konsisten untuk di aku 2 nih Mas Sony? Kenapa kita nggak bisa ada di aku 2 secara permanen kan? Karena kita kadang-kadang disorientasi sama nggak sadar gitu ya. Jadi artinya ini sebenarnya siapa gitu kan? Aku 1, aku 2, apa aku 3? Tapi kalau kita udah dapat kesadaran ini sebenarnya menjadi aku 2 secara permanen itu adalah effortless gitu, tanpa usaha gitu. Gimana sih kamu menjadi dirimu sendiri? Justru aku 3 tuh bukan dirimu gitu. Yang dirimu sendiri kan sejatinya kamu kan aku 2 gitu. Orang disuruh be yourself gitu kan, be yourself, menjadi dirimu sendiri kok susah gitu. Karena kan selama ini kita udah terlalu terjerat oleh apa-apa yang ada di aku 3 gitu. Sehingga harus diurai satu persatu dengan sabar gitu. Setelah diurai kita ada di aku 2 ya, kesadaran sebagai aku 2 lah yang menjaga kita terus-menerus ada di situ gitu. Jadi makanya saya suka bilang ini ada tapi belum hadir. Kalau udah hadir harus selalu hadir gitu. Selalu hadirlah aku 2 dalam setiap saat gitu. Dalam setiap apa yang kita lakukan gitu, apa yang kita alami, selalu hadir di dalam aku 2 gitu. Lama-lama kalau kita
ada di aku dua terus menerus, kita merasa kok dulu hidup gue bodoh banget ya, goblok banget ya. Nyari sesuatu yang gue kejar-kejar padahal udah ada gitu, dan abundance berkelimpahan gitu. Ini kan semua harus dialamin lagi, dan maaf ya, mungkin hidup kita udah berapa ribu kali inkarnasi belum pernah sampai ke aku dua lagi gitu. Gitu. Dan bukan berarti kalau udah di aku dua hidup itu selesai dan nggak dilahirkan lagi, belum tentu gitu. Bisa aja kita disuruh mengalami pengalaman Tuhan terus-menerus, tapi udah balik gitu. Balik ke Tuhan tuh artinya balik ke aku dua. Dan yang kedua, menyembah Tuhan itu bukan yang ada di hadapan kita gitu. Karena ada di hadapan, di dalam, di luar, semua kita di dalam Dia gitu. Jadi penyembahan kepada Allah adalah melebur gitu. Jadi Allahu Akbar tuh lebur gitu, bukan lagi menghadap Allah yang ada di depan sosok itu. Leburkanlah dirimu gitu di dalam aku satu gitu, setiap saat gitu. Itu sih mungkin. Oke, thank you Bang Dame. Konsistensi. Ya, kita butuh komunitas, kita butuh disiplin juga mendengarkan dialog-dialog seperti ini. Kita butuh juga sosok-sosok wasilah guru yang kita mengalami langsung, dia konsisten di situ. Jadi bertemanlah sama orang-orang yang sudah di situ aspirasinya gitu. Sampai satu titik nanti begitu kita sudah kokoh, kita bisa berbagi, dan juga ya kalau kita ke satu tempat yang katakanlah sering bilang oh orang-orangnya toksik, kita tidak terganggu gitu. Jadi katakan ada tuh kalimat tuh, bertemanlah dengan orang-orang soleh gitu kan, terus baca Quran gitu. Tapi baca Qurannya itu maknanya kan sudah dipahami teman-teman tiga fakir kan, tidak hanya membaca teks tapi juga Al-Quran yang sejati yang hadir membimbing kita gitu. Terus juga tahajud kan, tahajud itu kan hening sebetulnya, praktek hening yang sudah jadi kenikmatan gitu. Kalau kita masih bangun malam itu menderita, itu aku tiga tuh yang menderita tuh gitu. Aku dia sangat menikmati, kayak kita itu bertemu kekasih. Apalagi tadi maksudnya saya suka banget tuh. Sholat itu sebetulnya leburnya aku dengan aku satu. Itu nikmatnya minta ampun. Nikmat banget. Itu apa ya? Itulah bliss sebetulnya. Bagian sejati. Yang sebenarnya apa ya? Sudah ada di dalam diri kita. Itu seperti kita kembali kepada pelukan semesta yang kita alami juga saat di rahim ibu gitu. Ya, leburnya aku dengan aku satu. Gitu. Betul. Nah itu tahajud bisa disebut begitu, zikir gitu. Silakan tuh teman-teman tiga fakir untuk mengelaborasi, jangan takut. Gitu. Kalau kita belum kuat ya hindari dulu, karena kita masih proses. Sebenarnya paling krusial itu transisi dari aku tiga ke aku dua. Untuk bisa ngehnya dulu. Begitu sudah ngeh baru kokohin di situ. Di aku dua itu semuanya serba terbuka, transparan, hening, jujur, tanpa batas gitu ya. Nggak ada lahir, nggak ada mati, nggak ada waktu, nggak ada apapun gitu ya. Jujur apa adanya gitu. Jadi sebenarnya kayak yang ada di surat berapa? Surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath, ketika fath itu terbuka semua. Berbondong-bondong. Sayatkuluna fi dinillah, semua manusia itu berbondong-bondong dalam dalam kepatuhan, dinul Islam, afwaja fasabi, dan semua memuji, karena memuji itu sifat yang ada di aku dua, yang memuji Tuhan. Wabika wastaghfir, semua diampunin, ya kan diampunin kan. Sebenarnya karma itu kan ketika ada di aku tiga, kalau udah di aku dua nggak ada karma tuh. Innahu kana tawwaba, Allah menerima kita kembali gitu. Maha menerima, bukan cuma menerima loh. Jadi begitu udah di aku dua tuh, proses ke aku satu tuh maha menerima, diterima gitu. Jadi kalau di aku dua, dari aku tiga ke aku dua itu kita menerima kasih sayang Allah, tapi dari aku dua ke aku satu kita diterima di dalam kasih sayang Allah gitu. Oke. Itu dua hal yang beda. Mantap. Thank you Mas Sony, Bang Dame. Semoga ada banyak yang bisa diambil dari obrolan kita di 321 ini, sahabat tiga fakir.
Tapi satu poin yang paling penting adalah kita tetap menyadari gitu ya bahwa ya hidup ini belajar gitu ya. Bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun pasti mau memberikan pesan. Kata kuncinya jangan lelah untuk belajar, dan kita terus menyelam, menggali, karena kembali lagi bahwa sebuah ini adalah proses untuk berpindah dari 3-2 ke 1. Dan selamat terus belajar, selamat terus berproses. Terima kasih.